Dahsyatnya operasi Badai Al-Aqsa dan aksi tipu-tipu Hamas terhadap Israel yang bikin pasukan Zionis kalah telak. Militer Israel mengakui dahsyatnya serangan besar-besaran Hamas, operasi Badai Al-Aqsa yang menghabisi lebih dari 1.000 orang. Militer Zionis membandingkan dengan serangan yang terjadi di Amerika Serikat. Sumber yang dekat dengan Hamas mengungkap bahwa operasi besar itu merupakan puncak dari kampanye penipuan yang hati-hati yang membuat Israel lengah. Serangan besar yang dimulai pada Sabtu itu diawali dengan tembakan ribuan roket dalam hitungan menit yang gagal dicegat sistem pertahanan udara Zionis, yaitu Iron Dome. Saat kemudian ratusan milisi Hamas menggunakan bulldozer, para layang dan juga sepeda motor memasuki kota-kota di Israel Selatan untuk menghadapi tentara paling kuat di Timur Tengah itu. Serangan Hamas tersebut merupakan kecolongan terburuk yang dialami pasukan pertahanan Israel sejak tentara Arab mengobarkan perang pada tahun 1973. Menyusul 2 tahun akal-akalan yang dilakukan Hamas yang merahasiakan rencana militernya dan meyakinkan Israel bahwa mereka tidak ingin berperang. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan sementara Israel diyakinkan bahwa mereka mampu membendung Hamas yang lelah dengan perang dengan memberikan insentif ekonomi kepada para pekerja Gaza. Para pejuang kelompok tersebut dilatih seringkali di depan mata. Sumber itu memberikan banyak rincian mengenai serangan tersebut dan perkembangannya yang telah dikumpulkan oleh Reuters. 3 sumber di lembaga keamanan Israel yang seperti sumber lainnya meminta untuk tidak disebutkan namanya juga berkontribusi dalam laporan itu. Hamas memberikan kesan kepada Israel bahwa mereka belum siap untuk berperang, kata sumber yang dekat dengan Hamas. Menggambarkan rencana serangan paling mengejutkan sejak perang Yom Kippur 50 tahun lalu ketika Mesir dan Suriah mengejutkan Israel dan memaksa mereka untuk memperjuangkan kepentingannya untuk bertahan hidup. Hamas menggunakan taktik intelijen yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyesatkan Israel selama beberapa bulan terakhir dengan memberikan kesan publik bahwa mereka tidak bersedia melakukan perlawanan atau konfrontasi dengan Israel sambil mempersiapkan operasi besar-besaran ini, katanya. Israel mengakui bahwa mereka terkejut dengan serangan yang bertepatan dengan hari Sabat Yahudi dan hari raya keagamaan. Pejuang Hamas menyerbu kota-kota Israel dan menghabisi hampir 1.000 warga Israel dalam 1 hari. Osama Hamdan, perwakilan Hamas di Lebanon, mengatakan pada Reuters bahwa serangan tersebut menunjukkan bahwa warga Palestina memiliki keinginan untuk mencapai tujuan mereka terlepas dari kekuatan dan juga kemampuan militer Israel. Dalam salah satu halaman paling mencolok dari persiapan mereka, Hamas membangun pemukiman tiruan Israel di Gaza di mana mereka melakukan pendaratan militer dan berlatih untuk menyerbunya. Himbau sumber yang dekat dengan Hamas dan menambahkan bahwa mereka bahkan membuat video dari manuver tersebut. Israel pasti melihat mereka, tapi mereka yakin bahwa Hamas tidak tertarik untuk melakukan konfrontasi, kata sumber itu. Sementara itu, Hamas berusaha meyakinkan Israel bahwa mereka lebih peduli untuk memastikan bahwa para pekerja di Gaza ataupun suatu wilayah sempit dengan lebih dari 2 juta penduduk memiliki akses terhadap pekerjaan di seberang perbatasan dan tidak tertarik untuk memulai perang baru.
Hamas mampu membangun gambaran utuh bahwa mereka belum siap melakukan petualangan militer melawan Israel, kata sumber itu. Sejak perang dengan Hamas pada tahun 2021, Israel telah berupaya memberikan stabilitas ekonomi tingkat dasar di Gaza dengan menawarkan insentif termasuk ribuan izin sehingga warga Gaza dapat bekerja di Israel atau tepi barat. Sumber keamanan Israel mengakui dinas keamanan Israel ditipu oleh Hamas. Mereka membuat kami mengira mereka menginginkan uang, kata sumber itu. Dan sepanjang waktu mereka terlibat dalam latihan hingga terjadi kerusuhan. Sebagai bagian dari akal-akalannya dalam 2 tahun terakhir, Hamas menahan diri dari operasi militer melawan Israel, bahkan ketika kelompok bersenjata lain yang berbasis di Gaza seperti Jihad Islam Palestina melancarkan serangan serangkaian roket. Sumber tersebut mengatakan sikap menahan diri yang ditujukan oleh Hamas menuai kritik publik dari beberapa pendukungnya. Sekali lagi bertujuan untuk membangun kesan bahwa Hamas mempunyai kekhawatiran ekonomi dan bukan perang baru dalam pikirannya. Di tepi barat yang dikuasai Presiden Palestina Mahmud Abbas dan kelompok Fatahnya, ada pihak yang mengejek Hamas karena diam. Dalam salah satu pernyataan Fatah yang diterbitkan pada Juni lalu, kelompok tersebut menuduh para pemimpin Hamas melarikan diri ke ibu kota Arab untuk tinggal di hotel dan villa mewah, yang menyebabkan rakyat Gaza jatuh miskin. Sumber keamanan Israel yang kedua mengatakan ada suatu periode ketika Israel percaya bahwa pemimpin gerakan tersebut di Gaza, Yahya al-Sinwar, sibuk mengelola Gaza daripada membunuh orang-orang Yahudi. Pada saat yang sama, Israel mengalihkan fokusnya dari Hamas karena mendorong kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Israel telah lama membanggakan kemampuannya dan menyusup dan juga memantau kelompok militan. Sebagai konsekuensinya, kata sumber yang dekat dengan Hamas, bagian penting dari rencana tersebut adalah menghindari kebocoran. Banyak pemimpin Hamas yang tidak mengetahui rencana tersebut dan saat terlatih, 1.000 pejuang yang dikerahkan dalam serangan tersebut tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari latihan tersebut. Ketika harinya tiba, operasi tersebut dibagi menjadi 4 bagian, kata sumber Hamas sambil menjelaskan berbagai elemennya. Langkah pertama adalah rentetan 3.000 roket yang ditembakkan dari Gaza yang bertepatan dengan serangan para pejuang yang menerbangkan para layang melintasi perbatasan. Israel sebelumnya mengatakan 2.500 roket ditembakkan pada awalnya.